Musim ini menjadi musim yang sangat berat bagi Tom Haye. Alasannya adalah karena tim yang dia bela masih berada di zona degradasi. Jika tidak ada perubahan, bisa saja Tom Haye bersama timnya akan terdegradasi musim ini. Masalah dari gelandang timnas Indonesia itu semakin bertambah karena dirinya menjadi musuh utama dari fans Heerenveen. Uniknya, Heerenveen adalah mantan klub yang pernah dibela Haye sebelumnya. Permusuhan antara Haye dan fans Heerenveen kemudian semakin memanas saat Heerenveen dan Almere City kembali bertemu. Di laga tersebut, Haye terus mendapatkan sorakan dan intimidasi dari tribun penonton. Hal yang langsung membuat Ultras Garuda turun tangan. Mereka kemudian melakukan serangan demi membela Tom Haye. Dan untuk itu, inilah cerita di balik permusuhan antara Tom Haye dengan fans Heerenveen. Tom Haye adalah sosok gelandang penuh pengalaman yang sudah malang melintang di Liga Belanda. Beberapa tim juga sudah pernah diperkuat oleh pemain berusia 30 tahun tersebut, seperti NAC Breda, AZ Alkmaar, Willem, Almere City, hingga Heerenveen. Dari semua tim tersebut, Heerenveen menjadi tim yang cukup lama dibela oleh Haye. Itu terbukti karena dalam karirnya, Haye sudah bermain untuk Heerenveen sebanyak 86 pertandingan dengan menyumbangkan 7 gol dan 13 assist. Dengan statistik tersebut dan dedikasi yang dilakukan oleh Haye, wajar saja jika dirinya begitu dicintai oleh fans serta kota Heerenveen. Namun hubungan Haye dengan Heerenveen tiba-tiba berubah total, dari yang awalnya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Momen ini berawal ketika Heerenveen tidak memperpanjang kontrak dari Tom Haye. Saat kontraknya tidak diperpanjang oleh Heerenveen, Haye sempat kebingungan karena belum ada tim yang memberikan tawaran serius kepadanya. Sehingga dalam beberapa waktu, status Haye adalah pemain tanpa klub. Pada akhirnya Haye menerima pinangan Almere City, salah satu klub Belanda yang sama-sama bermain di Eredivisie. Bersama tim tersebut, Haye selalu menjadi pemain utama di musim ini. Berhubung satu kasta, pasti ada momen Haye bertemu dengan mantan timnya, dan hal itu akhirnya terjadi beberapa bulan yang lalu. Di pertemuan pertama, Haye berhasil membawa timnya meraih kemenangan atas Heerenveen dengan skor 3-0. Waktu itu tanda-tanda Haye dibenci oleh fans Heerenveen sudah kelihatan, karena ketika dirinya membawa bola, ia terus mendapatkan sorakan dari tribun. Momen yang pastinya membuat Haye bingung. Untuk membalas sorakan dari fans Heerenveen, Haye langsung menunjukkan gestur tutup mulut lewat tangannya. Itu ditunjukkan oleh Haye ketika akan diganti oleh pemain lain. Haye versus Van Heerenveen masih terus berlanjut. Hubungan buruk antara fans Heerenveen dengan Tom Haye ternyata masih terjadi. Hal itu terbukti ketika Almere City gantian bermain di kandang Heerenveen. Saat itu Tom Haye menjadi sasaran utama sebagai pemain yang terus diberi sorakan. Tak hanya sorakan, fans Heerenveen juga melakukan sindiran di tribun belakang gawang. Mereka sampai membuat tulisan berbunyi bla bla bla, dan di sampingnya ada gambar tangan yang sebelumnya sempat ditunjukkan oleh Haye ketika dirinya menyuruh fans Heerenveen untuk diam di pertemuan pertama. Apa yang dilakukan oleh fans Heerenveen pastinya adalah bentuk balasan dengan apa yang sebelumnya dilakukan oleh Tom Haye kepada mereka. Penderitaan Haye semakin lengkap di momen itu. Selain terus mendapatkan serangan dari fans, dirinya juga harus rela melihat timnya mengalami kekalahan atas Heerenveen dengan skor 2-1. Hasil yang membuat Almere City semakin terbenam di dasar klasmen. Mereka cuma mampu mengumpulkan 19 poin dari 30 pertandingan yang sudah dimainkan. Tentu sebuah statistik yang bisa membuat Almere City terdegradasi musim ini. Kronologi masalah Haye versus fans Heerenveen.
Apa yang dialami oleh Tom Haye akhirnya mendapatkan respon dari salah satu pengamat Belanda, yakni Roelof de Vries. Menurutnya, hal yang dilakukan oleh Haye adalah sesuatu yang bodoh, tapi jika melihat alasan Haye, de Vries kemudian mewajarkannya. Tom Haye tidak takut, mungkin keras kepala, dia melakukan beberapa hal bodoh, jadi dia akan disiulkan pada hari Sabtu. Saya juga berpikir cukup fanatik. Saya belum tentu mendukung itu, dan saya juga tidak ingin meminta itu. Tetapi, saya mengerti penonton ketika mereka bersiul. Dia hanya sedikit bodoh. Kemudian pada liburan musim dingin dia ingin pergi ke Como, tetapi Heerenveen mengatakan tidak. Kami mencintaimu, karena kami mungkin bermain melawan tim degradasi, dan kamu adalah pemain sepak bola yang baik, dan kami membutuhkanmu. Haye tidak terlalu menyukai itu, tapi ya itu masih bisa terjadi, kata Roelof de Vries pada vinonline.nl. Bagi de Vries bebas jika dirinya menyalahkan Tom Haye, namun soal masalahnya dengan fans Heerenveen, semua bisa memberikan penilaian masing-masing dan menentukan siapa yang sebenarnya salah, apakah Tom Haye atau Heerenveen. Soal ini semua berawal pada bulan Januari tahun lalu. Waktu itu, Como datang untuk memberikan penawaran kepada Tom Haye. Sayangnya, penawaran itu ditolak oleh manajemen Heerenveen karena mereka mengaku masih membutuhkan tenaga dari Tom Haye. Momen yang membuat Haye kecewa, karena waktu itu dirinya ingin mencoba petualangan baru di luar Belanda. Sayangnya kesempatan itu ditahan oleh Heerenveen. Pada akhirnya, Haye tetap bertahan sampai musim selesai. Rasa kecewa Haye semakin memuncak ketika musim sudah selesai. Dirinya kaget karena kontraknya tidak diperpanjang oleh Heerenveen. Di saat yang bersamaan, Como sudah tidak minat lagi kepada Haye. Sebuah hal yang membuat Haye merasa dipermainkan, karena awalnya Heerenveen mengaku masih membutuhkan tenaganya. Namun setelah musim selesai, kontraknya malah tidak diperpanjang oleh klub berlogo susu bendera tersebut. Masalah inilah yang disinyalir menjadi awal rivalitas antara Tom Haye dengan fans Heerenveen di beberapa pertemuan musim ini. Gerakan Ultras Garuda untuk membela Tom Haye. Masalah yang dialami Tom Haye ternyata juga diketahui oleh fans Indonesia. Mereka pastinya tak terima jika bintang timnas dipermainkan. Hal inilah yang membuat fans Garuda langsung menyerbu akun Instagram Heerenveen. Ratusan komentar kemudian menghiasi beberapa postingan Heerenveen. Ada yang menghujat namun juga ada yang bercanda. Intinya, mereka melakukan silaturahmi untuk melakukan pembelaan kepada Tom Haye. Apa yang dilakukan oleh fans Indonesia tentunya semakin menunjukkan jika mereka adalah fans yang sangat loyal dan selalu mendukung kepada para pemain, entah apapun kondisinya. Soal fans Indonesia, Tom Haye mengakui jika fans Indonesia adalah fans yang sangat gila. Pemain berusia 30 tahun itu mengaku dengan adanya fans, maka semua pemain bisa berjuang bersama-sama di lapangan. Yang ingin saya katakan kepada supporter, saya kira sepanjang perjalanan ini, supporter sudah sangat luar biasa. Bahkan saat kami main tandang, banyak dukungan dari fans Indonesia. Saya rasa dengan adanya support kita bisa berjuang bersama. Saya ingin menjaga semangat ini dan semua kemungkinan masih terbuka. Jadi saya ingin meminta dukungan penggemar. Sementara kami akan memberikan segalanya di lapangan, kata Tom Haye pada media. Lebih lanjut kembali ke nasib Almere City. Tampaknya klub tersebut akan sangat sulit selamat dari jurang degradasi. Jika terdegradasi, saran dari kami lebih baik Tom Haye pindah dan mencari tim yang lebih oke. Lagian ketika membela Almere City di musim ini, Haye selalu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Berbeda dengan rekan-rekannya yang kadang bermain kurang maksimal sehingga mempengaruhi hasil pertandingan. Jadi itulah saat Tom Haye kembali mendapatkan serangan dari fans Heerenveen di lanjutan Liga Belanda.